juga begitu. Terus saya teringat di Korem 011 itu ada makam pahlawan nasional kita juga, namanya Cut Nyak Mutia. Selama ini kita cuma menyampaikan Cut Mutia. Di Belanda, di Museum Leiden tertulis oleh Belanda Cut Nyak Mutia. Maka mulai sekarang saya sampaikan langsung telepon Dandim 11, kerahkan personil semuanya, bahu-bahu, ajak masyarakat, ajak pemerintah daerah yang bisa untuk merehab juga di sana. Dan akhirnya Dandim 11 banyak lintas sungai karena jalannya dibikin nggak bisa lewat. Saya sedih juga lihat Dandim saya bawa semen 1 sak masuk ke air segini, terus jalan 1 jam di air begitu. Dandim 11 dan kawan-kawan, tepuk tangan Dandim 11. Keluar dulu putih, gara-gara kerja jadi agak hitam dia. Dan buat yang belum tahu, Dandim 11 ini putra asli Biren, tapi besar di Banda Aceh. SMA 3, saya SMA 2. Ya, yang saya hormati para asisten Kasdam ini dari provinsi semuanya, kemudian kepala dinas atau mewakili dari provinsi, Pak Dinas Sosial, Pak Dinas Olahraga kalau ada, ya. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan Forkopimda Aceh Barat, Bapak Bupati, ya. Kemudian ada Pak Dandim, kemudian ada wakil Kapolres, ada wakil Bupati, kemudian ada yang lain saya lihat tadi ya, ada Kajari, mungkin kepala pengadilan negeri ya, ketua pengadilan ketua pengadilan negeri KPN ya, KPN yang hadir. Kemudian yang saya hormati sini ada Kadspora Aceh. Oh iya, Wali Nanggro mungkin ada yang mewakili, belum berlalangan ya. Oke. Kemudian Kadis Sosial sudah saya sebutkan. Kemudian ini semua sudah saya sebutkan juga. Sekda Aceh Barat saya belum. Kemudian Ketua MPU Aceh Barat, Ketua MAA Aceh Barat, Kadspora Aceh Barat, Kepala PLN Labuh ada tadi. Pak, ini Kepala PLN pembangkitnya, bukan PLN yang ininya ya. Kemarin saya melihat luar biasa kita ini punya PLN pembangkit di sini. Kemudian Kepala BSI Labuh tadi ada ya. Oh, ada tamu ya. Kemudian pimpinan PT MIFA tadi ada Pak, terima kasih. Pimpinan PT KTS, terima kasih Pak. Pimpinan PT KA ya, kemudian pimpinan PT PS2 ya, juga ada pimpinan PT Sofindo serta PT SN. Ini adalah teman-teman mungkin yang membantu di sini ya. Kemudian tak lupa saya juga bawa ibu-ibu, Ketua Persid Kartika Chandra Kirana, pengurus daerah, bapak-bapak kalau kita tidak sebut itu bungeh rumah kan gitu ya. Jadi yang berarti sabar lagi lun ya. Saya bahasa Aceh supaya doanya nggak ngerti gitu. Ya kan? Kemudian juga ada yang saya hormati ya, ini Teguh Usman Basa, merupakan generasi penerus daripada generasi ketiga penerus Teguh Umar. Kemudian juru kunci makam Teguh Umar, Teguh Merah, Pak Teguh Merah. Oke, Teguh Merah, masih kan. Kemudian para insan pers, terima kasih, sama semuanya, mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih telah mendoakan supaya ini menjadi tempat kita selalu bersyukur adanya makam pahlawan kita di sini. Jadi Aceh ini begitu banyak pahlawan yang mempertahankan dan berperang melawan penjajah. Untuk sekarang ini yang sudah disahkan menjadi pahlawan nasional itu ada 8. Yang terakhir adalah Laksamana Malayati.
Jadi dari 8 yang sudah disahkan itu ada 3 pahlawan putri, yaitu Cut Nyadin, Cut Nyaptia, dan Laksamana Malayati. Kemudian yang sedang kita kerjakan sekarang juga on progress, ada namanya siapa Kak Bintang? Teku Nyak Makam. Teku Nyak Makam itu di Aceh Besar. Beliau dimakamkan tanpa kepala, karena kepalanya dipenggal oleh penjajah dan dimasukkan dalam toples, diarak di Kutaraja. Makam beliau ada di sebelah masjid di daerah apa namanya itu, saya lupa nama kampungnya, pokoknya ke arah Kuraya, nempel gitu. Nah, kita sedang, karena proses untuk mengangkat nama seseorang menjadi pahlawan nasional, maka harus bikin kajian-kajian beserta diskusi-diskusi dan sebagainya, sehingga bantu baru kita ajukan melalui dinas sosial provinsi. Kalau itu sudah nanti disetujui, tim akan turun mengecek, tim dari pusat menyatakan ini layak sebagai pahlawan nasional, barulah diangkat sebagai pahlawan nasional. Seperti kita ketahui, semua tempat makam pahlawan nasional seperti makam di tempat Netu kita ini merupakan rawatan dari dinas sosial. Maka Permensosnya, peraturan Menteri Sosialnya mengatur makam pahlawan nasional itu perlakuannya sama seperti aman makam pahlawan. Makanya seyogianya tadi kita bikin gerbang di situ. Dari waktu masuk kita wajib memberikan penghormatan. Waktu kita keluar kita wajib melaksanakan penghormatan juga. Jadi begitu, dan harus punya pelataran seperti ini atau plaza untuk tempat upacara. Maka saya saran tadi kepada Pak Bupati dan Pak Danrem, semua yang pakai nama Teku Umar, seyogianya kalau ada personil baru bisa diupacarakan di sini sambil karya bakti, melaksanakan pembersihan, yang rusak bisa diperbaiki, yang kotor dibersihkan, yang luntur dicat ulang dan sebagainya. Semoga ke depan itu bisa terlaksana dengan Universitas Teku Umar, Korem Teku Umar, kan begitu. Ada lagi yang Teku Umar? Rumah sakit Teku Umar. Mungkin ada apotik Teku Umar, ada juga jangan. Atau ada minimarket Teku Umar, ada aja. Kenapa lu kan gitu semangatnya dia. Jadi intinya paling tidak punya 3, ada Korem, ada universitas, ada rumah sakit. Kenapa tidak kita bikin begitu ya? Ini satu kebanggaan kita. Nama besar beliau ini diakui di luar negeri, di Eropa diakui. Begitu gigihnya dengan sarana yang seadanya mampu menghambat invasi militer negara Eropa ke Aceh. Begitu banyak pahlawan-pahlawan yang luar biasa kita akui dan kita harus menghargai itu. Maka kita berziarah, kita doakan beliau supaya diangkat, ditempatkan sesuai dengan amal ibadah yang luar biasa oleh Allah SWT. Kita ketahui juga makam Cut Nyadin ada di Sumedang. Luar biasa dihargai di sana. Luar biasa dihargai di sana, luar biasa dirawat, luar biasa dibikin yang bagus. Nah, kenapa tidak makam pahlawan kita di Aceh tidak kita rawat, kita jaga dengan baik. Paling tidak ini kelasnya sudah sekaliber pahlawan nasional. Di sini ada makam Teku Umar, sana ada Cut Nyaptia, ada Tekunya Arif dan sebagainya. Perjuangan Teku Umar ini warisan sejarah sangat berarti seperti saya bilang. Bukan hanya untuk masyarakat Aceh, tapi juga untuk seluruh bangsa Indonesia. Semangat kepahlawanannya, bagaimana beliau sering juga kita dengar konotasi sekarang tuh tipu Aceh. Asalnya tipu Aceh itu beliau, itu taktik strategi Teku Umar. Bagaimana beliau bergabung dengan penjajah sesudah dipercaya bisa menggunakan teknologi senjata
tahu cara mengatur jaga dan kumpul, maka beliau lari bawa senjata itu kembali. Itulah tipu Aceh. Jangan dikonotasikan yang negatif. Ya, tipu Aceh sebenarnya adalah itu strategi perjuangan, strategi perjuangan. Seolah-olah bergabung padahal tidak, itu ya. Kemudian oleh karena itu upaya renovasi dan pembangunan 11 komplek makam ini bukan hanya sebatas memperindah tempat bersejarah. Hal ini merupakan bentuk penghormatan kita terhadap jasa-jasa beliau. Kalau kita nggak rehab, anak cucu kita makin lama makin nggak mau datang hilang sejarah. Akhirnya kita tidak menghargai jasa-jasa beliau yang sangat luar biasa. Kami sendiri di jajaran Kodam Sekarang Muda merasa terhormat dapat berkontribusi. Kenapa? Jangan sampai ada omongan miring. Kenapa Kodam kok ikut-ikutan rehab? Bagi orang yang berpikiran sempit, pici, melihat segala sesuatu itu terkotak-kotak. Padahal kita ini harus bersama. Tupoksi yang hal yang bersama saja, yang hal yang bersama itu hal yang bukan bersama itu bisa dikerjakan bersama. Setingkat tupoksi, kalau nggak kita kerjakan sama-sama, maka tidak maksimal hasilnya. Makanya di TNI sendiri ada operasi militer selain perang, operasi-operasi perbantuan terhadap pemerintah daerah, terhadap kepolisian. Nggak ada siapa yang lebih hebat. Yang ada adalah orang-orang yang berjiwa luhur, tulus, ikhlas, mengabdi untuk masyarakat. 8 wajib TNI bunyinya, yang pertama bersikap ramah tamah terhadap rakyat. Sampai yang ke-8 bunyinya mempelopori upaya-upaya untuk mengatasi kesulitan masyarakat sekelilingnya. Semuanya wajib TNI itu 8 poinnya, semuanya menyatakan berbakti kepada rakyat. Kenapa? Karena dengan rakyatlah asalnya TNI.